Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarana Mukti dengan NIM 210504001. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang jaminan hutang. Untuk menyelesaikan tugas video digital saya yaitu dalam mata kuliah Hukum Dagang, dosen pengampu Bu Marniarani SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu pertama ada jaminan hutang. Apa sih jaminan hutang itu? Jaminan hutang itu timbul karena adanya utang piutang antara debitur dan kreditur, yang dimana jaminan dapat berupa bentuk bergerak dan benda tidak bergerak. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan. Di sini ada fungsi jaminan yang pada dasarnya adalah untuk meyakinkan bank atau biasa disebut dengan kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepada debitur. Jaminan terdapat jaminan perorangan, yaitu beberapa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga guna untuk menjamin kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditor apabila debitur cedera janji. Yang ketiga ada jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan ini adalah tindakan perjaminan yang memberikan hak atas benda milik debitur kepada kreditur sebagai yang bersifat sementara. Baik, di sini mengenai benda yang dijadikan jaminan hutang, maka kita akan membicarakan mengenai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan memiliki 4, yaitu yang pertama ada gadai. Gadai ini telah diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata. Yang kedua, fidusia. Fidusia tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia atau UU Fidusia serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga ada hak tanggungan. Hak tanggungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yaitu tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan hak tanah atau Undang-Undang Hak Tanggungan, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Yang keempat ada hipotek kapal yang telah diatur dalam pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran atau biasa disebut dengan Undang-Undang Pelayaran, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Yang kelima ada resi gudang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Itu disebut dengan Undang-Undang Resi Gudang serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Di sini dalam gadai, benda yang dapat dijadikan jaminan hutang adalah barang bergerak dan piutang-piutang atas bawah yang telah ada pada saat penjaminan tersebut dilakukan menurut pasal 1150 dan pasal 1152 KUH Perdata. Hal ini karena berdasarkan pasal 1152 KUH Perdata, benda yang digadaikan harus diletakkan di bawah kekuasaan si berpiutang atau pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini berarti tidak mungkin barang tersebut barang yang akan ada di kemudian hari. Benda yang dapat dijadikan jaminan adalah fidusia. Ini adalah benda yang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak yang berwujud. Dan benda yang tidak bergerak, khususnya bangunan, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia. Sedangkan benda ini adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek, yaitu dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Fidusia. Selain itu, jaminan fidusia ini juga dapat berupa benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
yaitu dalam pasal 9 Undang-Undang Fidusia. Jaminan fidusia ini juga meliputi hasil dari benda yang menjadikan objek jaminan fidusia, serta meliputi juga klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan, yaitu yang itu diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Fidusia. Baik, di sini mengenai benda yang dapat dijadikan jaminan hutang dan hak tanggungan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, ada tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Lebih lanjut dalam pasal 4 dan pasal 27 Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu diuraikan dalam hak-hak atas tanah tersebut, yaitu diatur dalam yang pertama ada hak milik, yang kedua ada hak guna usaha, yang ketiga ada hak guna bangunan, dan yang keempat ada hak pakai atas tanah negara dan menurut ketentuan yang berlaku. Wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan. Dan yang kelima, hak milik atas satuan rumah susun. Sedangkan untuk hipotek saat ini yang dapat dijadikan objek adalah kapal. Ini karena tanah yang didahulukan jaminan dengan hipotek telah dijaminkan dengan hak tanggungan sejak adanya Undang-Undang Hak Tanggungan. Menurut Triwidono, dalam bukunya yang berjudul Agunan Kredit dalam Financial Engineering, mengatakan bahwa dalam pasal 1162 KUH Perdata memberikan batasan tentang hipotek, yaitu suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil pergantian daripada bagi pelunasan suatu perikatan. Kapal yang dengan berbobot 7 ton ke atas atau isi 20 meter termasuk benda yang tidak bergerak. Sedangkan dalam resi gudang yang dijadikan objek jaminan adalah resi gudang, yaitu telah diatur dalam pasal 1 angka 9, pasal 4, pasal 12, pasal 16 Undang-Undang Resi Gudang. Sedangkan resi gudang itu sendiri adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Resi Gudang. Baik, sekianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.